Ganjar Pranowo sudah beberapa kali melancarkan kritikan keras atas beberapa wacana yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Sikap kritis Ganjar tersebut mulai muncul usai dirinya menegaskan berada di luar pemerintahan atau oposisi beberapa waktu lalu. Salah satu kritikan Ganjar menyasar pada wacana penambahan jumlah kursi menteri oleh Prabowo. Harusnya jumlah maksimal kursi menteri sebanyak 34, namun Prabowo berencana menambah menjadi 40 kursi. Ganjar menilai penambahan jumlah kursi menteri dapat melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU tersebut mengatur jumlah kursi menteri sebanyak 34. Itu sudah ditentukan jumlahnya, sehingga kita tidak bisa mengubah kecuali peraturannya diubah. Kalau orang mengikuti itu atau membuat sendiri aturan, maka melanggar undang-undang, nggak boleh, kata Ganjar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 8 Mei 2024. Selain melanggar UU, Ganjar menyebut penambahan kursi menteri tersebut dapat memantik kecurigaan publik sebagai politik akomodasi oleh Prabowo terhadap pendukungnya. Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana, politik akomodasi. Uang sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi? Ungkapnya. Lantas, apakah sikap kritis Ganjar tersebut diutarakan atas dasar sakit hati lantaran kalah di Pilpres 2024? Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, IPO, Deddy Kurniasyah mengatakan penilaian sakit hati tersebut bersifat asumsi. Sebab menurut dia, perasaan demikian berada di wilayah personal. Soal asumsi sakit hati itu personal, tidak bisa dinilai, kata Deddy kepada Forum Keadilan Sabtu 11 Mei. Terlepas dari persoalan sakit hati, Deddy menganggap bahwa kritikan yang disampaikan oleh Ganjar itu penting untuk diutarakan agar pemerintahan di masa Prabowo tidak dijalankan berdasarkan politik akomodasi. Yang pasti adalah kritik Ganjar itu penting dan bisa memimpin kritik publik lainnya agar pemerintah tidak dijalankan secara akomodatif hanya untuk kepentingan sedikit orang, ujar Deddy. Menurut Deddy, wacana penambahan kursi menteri oleh Prabowo memang bertendensi mengakomodasi tim pendukungnya. Padahal, lanjut dia, jumlah kursi menteri yang diamankan UU sudah cukup banyak. Bagi Deddy, penambahan kursi menteri hanya akan menambah beban negara, apalagi kinerja para menteri kurang maksimal dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya. Karena sejauh ini jumlah menteri yang diamanatkan UU sudah cukup banyak dan tidak bekerja maksimal, jika ditambah akan membebani negara sekaligus tidak menjamin penambahan kerja, tuturnya. Oleh karenanya, kata Deddy, kritikan Ganjar sudah tepat dilakukan terlebih mantan Gubernur Jawa Tengah itu sudah menjadi bagian dari masyarakat sipil. Dan sebagai tokoh, ia layak bersuara agar diikuti oleh tokoh lainnya, ucapnya. Lebih lanjut, Deddy menilai sikap kritis Ganjar tersebut tidak memiliki dampak baik maupun buruk terhadap Ganjar. Justru bisa saja simpati loyalis Ganjar akan bertahan jika ia konsisten semacam ini, paparnya. Deddy juga menganggap bahwa sikap Ganjar tersebut merupakan sikap personal, tidak mewakili PDIP, partai tempat dia bernaung saat ini. Tentu itu sikap personal, tidak mewakili partai, karena Ganjar bukan pemegang keputusan partai, pungkasnya. Seperti diketahui, Ganjar belakangan kerap melontarkan kritik tajam atas beberapa wacana yang akan dilakukan oleh pihak Prabowo Gibran. Selain mengkritik soal penambahan kursi menteri, Ganjar juga merespons permintaan Prabowo soal pihak yang tidak mau bekerja sama di pemerintahan agar tidak mengganggunya. Ganjar kemudian mengingatkan Prabowo bahwa tidak hanya pihak yang berada di luar pemerintahan yang dapat mengganggu, melainkan pihak yang sudah bekerja sama bisa juga mengganggu kinerja pemerintah. Ia yang bekerja sama saja bisa ganggu, saya ingetin loh ya, jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu, kata Ganjar
usai menghadiri acara perayaan hari ulang tahun ke-10 Jangkar Baja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Mei. Oleh sebab itu, Ganjar meminta kepada Prabowo agar tetap memberikan ruang bagi mereka yang memilih berada di luar pemerintahan agar check and balance terus berjalan. Kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut dalam pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut dalam pemerintahan, masyarakat sipil bisa memberikan catatan-catatan kritis. Jadi, kita mesti membuka ruang check and balance itu. Tapi betul, kalau mengganggu itu artinya destruktif, jangan. Tandasnya.